Hai Sobat WK, kembali lagi bersama kami podcast Bea Cukai Ternate. Jadi ini episode berapa nih Mas ya? Episode ke-6. Episode ke-6 ini dari kita. Oh, tidak lupa juga nama saya Vicky Megantara Wibowo. Nama saya Galuh Setiojati. Ya, kami dari Bea Cukai Ternate. Jadi Mas Galuh, Siap. hari ini kita kayaknya membahas soal modus-modus ini. Modus apa tuh? Wah, modus-modus penipuan dong. Oh, saya kira modus-modus buat mendapatkan pujaan hatiku. Itu nanti bisa di DM aja ya di bawah sini. DM. Jangan gitu, kerja. Oh iya, kerja. Oke, lanjut aja kita Mas Galuh ya. Siap. Jadi yang pertama apa nih Mas Galuh? Modus penipuannya nih Mas Galuh nih. Sini Bang, saya sambil buka website di pengaduan kita. Boleh. Buka aja. Jadi itu di bulan kemarin sih Bang ini Bang. Ada pengguna jasa yang mengirim pengaduan ke kita Bang. Pengaduan apa tuh? Jadi itu singkat cerita ya Bang. Dia tuh punya mutualan. Oh, mutualan. Mutualan ya cowok lah. Oh, ente bisa ya. Terus. Jadi singkat cerita yang ngadu ke kita itu cewek. Oh, ngadu tuh cewek ya. Punya kenalan di luar negeri. Kenalan apa nih? Pacar apa ini? Nggak tahu ya. Kalau pacar nggak dibilangin sama dia gimana Pak? Oh iya Pak. Lanjut intinya ini modusnya. Nah modusnya itu sekali waktu si cowoknya ini itu ngirim sepatu Bang. Mau kirim sepatu? Sepatu Itali tuh Oh iya. Coba tebak apa sepatu dari Itali? Louis Vuitton. Gucci gang. Louis Vuitton kan? Gucci kan? Lanjut. Bagus itu sepatu. Ya, si pacarnya itu ngirim sepatu dari Itali ke Indonesia Bang. Pas udah sampai di Indonesia, katanya Katanya udah nyampe nih ya. Barangnya ditahan sama Bea Cukai Indonesia Bang. Waduh, kita dong. Ya, bukan, belum selesai nih Bang. Sabar dulu. Saya kira kita sabar dulu. Terus. Si pacarnya tuh yang ada di luar negeri telepon ke si ceweknya yang ada di Indonesia yang lapor ke kita ini Bang. Lapor kalau barangnya itu ditahan. Oh, terus dia bilang gimana nih? Bilang bukan dia yang bilang sih Bang, jadi ada oknum lain. Mungkin entah itu sindikat atau gimana ya Bang. Oh, jadi mungkin kayaknya ini yang nelpon ini dia mengatasnamakan Bea Cukai berarti ini yang kedua ini. Jadi tuh ada dua orang nih Bang. Ya, si mungkin cowoknya sama satunya tuh orang yang ngaku-ngaku jadi Bea Cukai. Iya Bang. Jadi kayak komplotan gitu guys ya. Bisa jadi. Jadi komplotan kayaknya. Iya. Terus. Nah, si oknum ini yang aku Bea Cukai itu telepon ke ceweknya Bang. Mbak, gini sepatu yang dikirim sama pacarnya. Kok tahu pacarnya ya? Nah, itu Bang. Yang aneh tuh itu Bang. Oh iya. Mungkin banyak nggak sadar kali. Iya. Ditahan sama Bea Cukai. Udah telepon bla bla dijelasin. Akhirnya tuh oknumnya itu minta dikirimin duit tuh Bang. Buat apa tuh dikirimin duit? Biar barangnya tuh diselesain. Biar bisa keluar lah gitu. Jadi guys, ini dia minta duit tuh buat bayar pajak biasanya. Biar masuk untuk PDRI-nya itu. Masuk, entah itu biaya masuk, PPN, PPH juga. Ya, segala macam. Gitu. Ya. Udah tuh si ceweknya karena nggak tahu kan ya Bang, dan sepatunya mahal juga. Iya. Mungkin pengen punya beli sepatu mahal. Betul. Kan. Iya, mungkin sepatu impor gitu ya. Dikirimlah uang, adalah senominal berapa gitu. Ke rekening mana tuh? Nah, rekeningnya tuh si ceweknya bilang itu rekeningnya tuh rekening pribadi Bang. Oh, jadi guys, harusnya ini buat pembelajaran kita semua ya. Kalau kita kirim barang dari Bea Cukai, misalnya memang harus bayar biaya masuk segala macam, itu harus ada kode billingnya guys di Bea Cukai guys, bukan rekening pribadi. Kalau rekening pribadi penipuan berarti. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Ini modus pertama ini mungkin untuk lebih hati-hati buat teman-teman di sana ya. Yang buat punya kenalan di luar negeri segala macam gitu ya. Ya hati-hati lah jangan sama orang baru, namanya sekarang sosial media kan. Bang.
Parah bang sekarang bang. Parah sosial media sekarang. Sama ini bang, Apa satu itu? lagi. Anehnya itu yang maksa-maksa tuh oknumnya bang. Paham nggak bang? Masa gimana tuh? Kayak ini ya di ancam-ancam gitu ya? Iya diancam bang, jadi kayak terkesan yang mengejar ceweknya tuh ya oknumnya gitu. Ini mengejar buat bayar ya bang, buat mengejar. Oh iya. Iya, benar lari gitu. Nggak Nggak mungkin kan bang? Capek bos dari Itali bos. Capek, iya. Oh jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman tuh lo harus lebih hati-hati ya pokoknya. Yang mengatasnamakan bea cukai itu belum tentu bea cukai beneran juga. Betul. Terus kalau bayar juga rekening pribadi kita udah harus patut curiga juga gitu. Jadi buat teman-teman harus hati-hati. Modus pertama nih ya. Ya, Oke. pertama tuh wah parah sih menurut gue. Ya. Ini dibutakan oleh cinta. Oke, Mas Galuh dan Sobat BK sekalian, kita lanjut ke modus yang kedua. Kedua, apa tuh bang yang kedua bang? Masih modus penipuan yang ini biasanya terkait barang-barang murah. Barang murah? Ya, kalau anak muda pasti barang murah itu ibarat Wah. langsung matanya langsung hijau itu kan. Wah. Jangankan orang lain bang, saya aja bang. Kami Ya, kami anak muda yang menginginkan barang hedon, namun harganya terjangkau. Cuma satu nih, dari celah yang ada tadi tuh, orang yang mau nipu tuh gampang bang. Iya pasti gampang. Tahu nggak Apa tuh bang? barang murahnya dari mana? Dari mana bang? Jadi biasanya orang-orang itu tahu barang murah itu dari Batam. Batam. Hmm. Emang di Batam kenapa bang? Di Batam itu, Batam termasuk dalam daerah yang FTZ, FTZ. Free Trade Zone, Oh. di mana semua barang-barang dari luar negeri nih ya, Ya. yang masuk ke Batam itu dia dibebaskan biaya masuknya Oh. dan pajak-pajak. Pantes. Barangnya murah-murah. Murah. Sama ini bang. Ah. Teman saya ada satu asli Batam, dia punya HP iPhone kan. Saya tanya harganya berapa bro? Harganya lebih murah bang ternyata bang. Pantes aja karena dia nggak bayar biaya masuk. Ah betul, di situ dia tadi karena dia tidak bayar biaya masuk dan pajak-pajak Iya. lainnya, barangnya lebih murah dibandingkan barang yang di daerah bukan FTZ ya. Ya, pokoknya. ya misalnya di Ternate, entah itu dari Jawa, Kalimantan Ya. dan sebagainya ya bang. Betul. Oke, paham bang. Nah, kita lanjut ke penipuannya nih ya. Jadi kemarin ada laporan, sempat ada laporan juga sih. Dia orang ini, dia tuh beli barang murah di sosial media, di Instagram. Dia beli murah di Instagram, barang elektronik waktu itu ya. Ya. Dia beli, dia udah bayar. Ini mungkin karena mereka nggak tahu ya kalau Batam itu FTZ jadi ya. Jadi kan harusnya kalau dari FTZ itu mau masuk ke daerah lainnya di Indonesia itu harus bayar biaya masuk sama pajak-pajaknya gitu. Bisa jadi sih bang soalnya Hmm, kalau misal mereka tahu, harusnya mereka nggak lapor ke kita dong bang. betul. Mereka nggak akan ketipu lah. Ya, Terus gitu ya. balik lagi yang tadi, Hmm. gimana tuh bang? Tadi itu terus setelah penjual ini konfirmasi ke penerima, pembeli lah ya. Ya. Dia bilang barangnya udah nyampe. Udah nyampe. Contoh Di mana nih? Contoh pembeli di Ternate nih. Oke di Ternate. Di Ternate penjualnya ini bilang barangnya ketahan. Tapi sebenarnya udah nyampe di Bandara Sultan Baabuluh Ternate, tapi ketahan sama bea cukai. Harus bayar pajaknya, dia bilang begitu. lagi ya, Bang? Terus dia kirim rekening pribadi buat bayar pajaknya itu. Bentar bang, bukannya kalau FTZ itu harus bayarnya tuh ketika barangnya udah keluar Ah, langsung keluar terus bayar. betul, buat teman-teman sobat BK sekalian, kalau barangnya mau keluar itu dia bayarnya di Batam teman-teman, bukan bayar di Ternate. Ternate-nya ya? Jadi waktu dia mau keluar mereka udah bayar pajak-pajaknya, udah aman sampai rumah kalian, sampai tangan kalian, gitu. Jadi kalau pembayaran pajak dan biaya masuk itu pasti ada kode billing dari kami, terus masuknya ke penerimaan negara. Gitu. Oh. Jadi jangan pernah mau kayak gitu terus minta dibayar untuk rekening pribadi gitu Mas Galuh ya. Ya. Ini memang modus-modusnya banyak sih. Pasti juga ada ancaman-ancaman lah pasti begitu loh. Ya jadi itu yang modus kedua ya. Oke masih semuanya kita lanjut modus yang ketiga. Nah ini Ya, tidak.
senior memang juga kadang salah. Oke. Apaan tuh? Kamu nanya? Dah cocok belum dari Galuh Cepmek? Galuh Cepmek. Oke, lanjut lah bang. Lanjut. Ketiga itu ini baru banget sih bang kemarin bang. Jadi itu ada pengguna jasa yang datang ke kantor kita bang. Ngapain tuh? Jadi tuh ini udah orang tua sih bang. Orang tua, gitu. bapaknya, Pak De lah. Pak De. Jadi tuh bapak itu bilang, habis ikut lelang. Lelang itu lelang mobil kita yang dilelang bang. Lu bayangin coba. Padahal kan selama ini ya bang, sampai saat ini kan belum dilelang semua bang. Iya kan? Iya betul. Nah pas bapaknya bilang itu bingung dong. Iya. Lah perasaan kita tuh belum pernah lelang mobil gitu bang. Iya. Nah bapaknya lanjut cerita. Ya kemarin saya ikut lelang di Instagram. Cuma itu akunnya tuh kayak nggak jelas gitu bang. Bukan akun dari Bea Cukai lah. Akun resmi pemerintah gitu ya. Iya. Iya. Udah tuh. Jadi kan emang sistem lelangnya kan kita ngebid gitu bang. Ngebid itu kayak nawar lah. Betul. Kalau misal kita nawar dan penawaran kita yang paling tinggi itu kita yang menang. Dan mungkin bapaknya terkecoh sama ini sih bang. Di deskripsinya itu terjamin gitu bang. Terjamin ya. Terjamin. Nah cuma pas bapaknya datang kan, ya emang selama ini kan kita nggak pernah lelang mobil kan bang. Iya. Iya kan. Iya nggak pernah kita lelang mobil dari Bea Cukai, nggak pernah gitu ya. Padahal kan emang udah ada instansi yang memang punya wewenang di situ bang. Nah apa tuh? Kalau semisal instansi yang berwenang itu ada bang. Namanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Singkatannya KPKNL. Iya. Oh iya. Jadi harusnya tuh kantor ya. Ini kalau misal kita bahas instansi yang bertanggung jawab ya KPKNL bang. KPKNL buat lelang lah ya itu ya. Buat lelang bukan dari Bea Cukainya bang. Bea Cukai. Nah itu buat sahabat Vega tuh. Terus juga kalau misal KPKNL ngadain lelang itu nggak sembarangan juga. Misal di IG KPKNL Ternate atau mana gitu enggak. KPKNL pun juga punya websitenya sendiri. Apa tuh websitenya tuh? Websitenya itu nih www.lelang.go.id. Ingat. Kalau bahasa Inggrisnya itu www.lelang.go.id di bawah sini. Ya. Ini mungkin buat bapak-bapak nih ya, yang lagi nyari mobil, entah itu mobil harian atau mobil buat ya entah buat apa lah ya. Betul. Bisa tuh nyari mobil dinas lewatnya www.lelang.go.id. Untuk mobil-mobil yang dilelang atau motor-motor yang dilelang, buka itu tadi ya, www.lelang.go.id. Cuma di situ aja, nggak ada yang lainnya. Cuma satu aja bang. Satu aja. Oh, sama ini bang. Apa namanya ya? Sebenarnya hampir sama yang kayak tadi sih bang kasusnya bang. Yang mana tuh? Itu apa namanya? Yang punya akun lelangnya ya bang. Iya. Itu kayak ngejar-ngejar si yang menang lelangnya itu. Oh, ngejar buat apa nih? Buat bayar itu ya? Bayar. Oh, sama. Buat bayar, ngejar buat bayar, terus rekeningnya pribadi pasti. Itu benar salah bang. Ya, betul. Orang-orang tuh jangan ngejar pemenang, itu harus mengejar akhirat bang. Serius ini bang. Born to ride to heaven. Iya, itu. Remember that baby. Orang sekarang tuh mengejarnya dunia. Sampai kadang tuh kita juga lupa bang. Yeah. Ada akhirat yang harus kita kejar. Betul. Gitu, bang. Terus balik lagi yang tadi bang. Itu hampir mirip, cuma bedanya kalau yang tadi kan udah bayar full gitu bang. Bayar semuanya. Kalau yang lelang tadi itu bapaknya udah DP dulu bang. Oh, dikasih DP dulu ya? Iya, DP sekian lah, mungkin setengahnya itu bang. Ya. Di DP, udah di DP kan. Terus sama si yang punya akun lelangnya itu disuruh datang ke kantor Bea Cukai. Itu ambil barang sekalian bayar lunasan tuh ya? Iya, di kantor Bea Cukai. Iya. Terus gini bang, jadi tuh dari ketiga modus itu tuh sebenarnya ciri-cirinya tuh hampir sama bang. Apa sih?
Yang pertama itu ya Bang. Kalau penipunya udah mengencarkan, tipenya itu yang pertama itu dia bakal bener-bener mencerca korbannya Bang. Mencerca, ngejar pokoknya. Bener-bener dikejar Bang. Pantang menyerah. Iya. Itu salah satu sifat yang harus kita terapkan, pantang menyerah. Itu yang pertama ya Bang. Terus ya. Oke. Iya. Yang kedua itu terkait dengan nomor rekening Bang. Rekening. Oh, yang ini ya, rekeningnya pribadi itu tadi ya. Rekening pribadi sama yang nomor virtual account juga. Walaupun nomor virtual account kan nanti bakal nyambungnya ke bisa ke rekening, bisa e-wallet juga Bang. Betul, bisa e-wallet juga. Terus yang ketiga itu yang masalah resi juga Bang. Kalau misal kita ya jadi buyer yang smart buyer itu harus benar-benar ngecek resinya Bang. Ya betul. Mungkin Bang Vicky lebih tahu soalnya di seksi P2. Be smart. Ya. Cek resi bos. Cek resi. Ya pokoknya ini terakhir ya pokoknya buat sobat-sobat WK sekalian nih, jangan ragu pokoknya kalau buat ngelaporin ke pihak berwajib gitu soal soal hal-hal terkait penipuan ini ya. Jadi misalnya ada apa yang mau ditanyakan ke Bea Cukai, bisa datang ke Bea Cukai terdekat, bisa konsultasi juga terkait itu semua. Ataupun ada yang mengatasnamakan Bea Cukai penipuan, bisa juga teman-teman sobat WK kontak di Bravo Bea Cukai. Nomornya adalah 1.500 225. Langsung tanya di situ sama operator, langsung diarahkan nanti. Semua hal yang terkait Bea Cukai buat teman-teman yang bingung, tanyain aja langsung. Apapun itu bisa tanya ke Bravo Bea Cukai 1.500 225. Ya. Harapan kami nih ya, semoga teman-teman semua tidak tersesat pokoknya. Jangan sampai tersesat, be smart. Jangan sampai tertipu lah pokoknya setelah melihat video ini. Oke? Ingat teman-teman, kami di sini ada untuk membantu kalian semua. Nah, oke, sekian dari kami podcast Bea Cukai Ternate. Saya Vicky dan saya Galuh. See you next time. Bye bye. Mwah.